Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Baik, saya akan melanjutkan mukadimah di part 2 ya, yang pelanjutan kemarin. Kita masih bahas tentang kitab Fathul Mu'in. Baik, kita mulai. Wa ba'du, adapun sesudah bismillah dan alhamdulillah, fahadza syarhun, maka ini adalah satu penjelasan. Mufidun, yang memberi faidah kepada siapa? Ala kitabi, kepada kitabku. Al-musamma, yang dinamakan biqurratil ainin, dengan nama qurratul ain, bimuhimmatid din, tentang perkara-perkara yang penting dalam agama. Yubayyinul murada, yang menjelaskan salah ini yang dimaksud. Wa yutammimul mafada, dan menyempurnakan salah ini akan faidah. Wa yuhassilul maqasida, dan menghasilkan akan segala maksud atau tujuan. Wa yutammimul mafada, dan menyempurnakan akan faidah-faidah, menyempurnakan salah ini dengan faidah-faidah. Wa yuhassilul maqasid, dan menghasilkan segala tujuan. Wa yubrizul fawaida, dan menzahirkan akan segala macam faidah. Wasammaituhu, dan aku namakan akan syarah ini bifathil mu'in, dengan kata fathul mu'in. Bisyarhi qurratul ain, dengan menjabarkan isi kitab qurratul ain. Bimuhimmatid din, tentang perkara-perkara penting dalam agama. Jadi menurut musannif, sesudah musannif menulis lafaz bismillah, alhamdulillah, syahadat, maka musannif menjabarkan bahwa beliau menamai kitab ini dengan nama Fathul Mu'in, yang dikarang oleh beliau sendiri dari kitab asalnya Qurratul Ain, dan Qurratul Ain juga dikarang oleh beliau sendiri. Jadi ini matan dan syarahnya dikarang oleh beliau, oleh satu ulama ya. Betapa hebatnya beliau mengarang kitab yang memang jilidnya sampai besar-besar gitu ya, sampai tebal-tebal gitu ya. Nah, begitu dari Qurratul Ain menjadi Fathul Mu'in. Baik, dilanjut. Wa ana as'alullah, dan aku memohon kepada Allah Al-Karim, yang maha mulia, Al-Mannan, yang maha memberi anugerah, ayya'umma, agar Allah menyeluruhkan, al-intifa'u bihi, akan memberikan manfaat, bihi, akan syarah ini, lil khosoh, bagi orang-orang yang khusus atau orang-orang yang pintar, maksudnya sudah paham dengan fikih, wal ammah, dan orang-orang yang awam atau masih belum paham tentang fikih, minal ikhwan, daripada saudara-saudaraku seagama. Kata beliau, kitab ini bukan hanya untuk orang yang sudah pintar atau masih belajar, boleh, supaya mendapatkan manfaat dari kitab ini. Begitu. Wa ayyuskinani, dan semoga dengan syarah ini Allah menempatkanku, kata beliau, bihi al-firdausa, di surga Firdaus. Jadi dengan sebab beliau mengarang kitab ini, mudah-mudahan beliau ditempatkan oleh Allah di surganya Firdaus. Fi daril aman, di negeri aman yang sentosa ya. Innahu akramu karim, sesungguhnya Allah itu maha mulia, wa arhamur rahim, dan maha pemurah juga maha penyayang. Nah, jadi beliau memohon kepada Allah supaya ditempatkan di surganya Allah, di surga Firdaus, dengan wasilah sebab mengarang kitab ini. Alhamdulillah, kitab ini masyhur, banyak di pondok-pondok pesantren yang membahas kitab ini, dipakai gitu, karena
Memang kitab ini dalam segi ilmu fikih sangatlah lengkap. Dari mulai bab bersuci, bab sholat, semuanya terperinci di sini ada banyak. Baik, kita mulai lagi, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. U'allifu, yakni aku mengarang kitab ini. Wal ismu mustaqun, adapun kata ismi dari kata bismi itu ada mustaq. Minas sumuwi, diambil dari kata sumu. Wahwa al-ulu, yaitu makna tinggi. Jadi lafaz bismillahirrahmanirrahim itu, kata bisminya itu ada ismi ya. Ismi itu diambil dari kata sumu. Sumu itu yang berarti al-ulu, yaitu maknanya tinggi. La minal wasmi, bukan dari kata wasmi. Kalau kata wasmi itu huwa al-alamah, yaitu tanda. Wallahu, dan adapun Allah itu nama. Allah itu nama ya, nama Tuhan. Allamun li zatil wajibil wujud, bagi zat yang wajib wujud adanya. Nah, jadi Allah itu zat yang wajibul wujud. Wajibul wujud, wajib adanya. Berbeda dengan kita manusia. Kalau kita mumkinul wujud, kita mah boleh ada, boleh tidak ada. Asalnya kita tidak ada. Lalu diciptakan, dilahirkan, kita jadi ada. Sesudah itu kita meninggal, maka kita juga jadi tidak ada. Tapi kalau Allah itu wajibul wujud. Nah, wajibul wujud, dulu ada, sekarang ada, dan nanti juga masih akan tetap ada. Allah itu wajibul wujud, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kalau kita mumkinul wujud, ada awalnya, tentu ada akhirnya, begitu. Kita terikat oleh ruang dan waktu, ya. Jadi Allah itu dulu ada, sekarang ada, dan dia nanti pasti ada. Jadi Tuhan itu maha wahid, satu ya, ahad. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu satu, yaitu Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Andai disembah oleh orang-orang yang lain, yang menyembah selain Allah, itu bukan Tuhan, tapi dipertuhankan. Ya, dipertuhankan itu apa artinya? Dipertuhankan itu dianggap Tuhan oleh mereka. Sebetulnya bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu satu, yaitu Allah. Bahasa Arabnya apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, baik, lafaz Allah itu ya, kita lanjutkan. Wallahu, dan adapun nama Allah itu alamun li zati wajibil wujud. Wa asluhu, dan asalnya lafaz Allah itu adalah kata ilahun. Ilahun ya. Apa itu ilahun? Ilahun itu adalah ismu jinsin likulli ma'bud. Jadi nama dari jenis dari tiap-tiap yang disembah. Jadi pada zaman jahiliyah dulu, apapun yang mereka sembah, termasuk berhala segala macam, mereka menyebutnya adalah ilah, ilahun. Jadi menurut mereka itu Tuhan ya, Tuhan. Berarti kata ilahun itu adalah kata umum. Kata umum yaitu nakiroh ya, ditanwin di akhir, ilahun. Maka kalau benar-benar Tuhan harus khusus satu dan tidak ada Tuhan selain dia, maka harus dimakrifatkan. Maka ilahun itu diganti. Lihat kalimat berikutnya, summa urifa bi'al. Kemudian dimakrifatkan bi'al dengan alif lam. Nah, dalam kaidah ilmu nahwu, kalau makrifat itu termasuk isim ya. Dan isim itu tandanya harus ada alif lam. Menurut jurumiyahnya, pal ismu yu'rofu bil khobdi wa tanwini wa dukhulil alifi walami wa hurufil khobdi. Maka adapun isim yu'rofu itu ditandai dengan bil khobdi, dengan kasroh atau khofad, wa tanwini bil khobdi wa tanwini dan tanwin, wa dukhulil alifi walami dan kemasukan alif lam, wa hurufil khobdi dan harap khofad. Jadi
Dari ilahun maka dimakrifatkan, ditambahkan kata alif lam. Jadi al-ilahu. Al-ilahu ya. Nah, sementara itu bangsa Arab kesusahan kalau ada hamzah di kasroh di awal kalimat. Makanya langsung wahudipatil hamzati. Nah, kalimat berikutnya wahudipatil hamzati dan dibuang hamzahnya. Maka dibuang hamzahnya. Jadilah kata alilahu, bukan al-ilahu lagi. Jadi alilahu. Alilahu. Terus dalam kaidah ilmu shorof, kalau ada dua jenis huruf yang sama, terus dua-duanya berharokat. Alilahu. Lam di kasroh, terus lam di patah. Alilahu. Maka hukumnya harus dibuang harokat jenis yang pertama. Maka lam yang pertama harkat kasrohnya dibuang. Jadi Allahu. Allahu. Nah, sesudah Allahu semua udimat maka diidghamkan dan lam dan lam sejenis pakai tasjid. Makanya jadi Allah begitu. Nah, itu asal usul dari kata Allah. Summa stu'mila fil ma'bud bihaq. Kemudian dipergunakan lafaz Allah pada zat yang disembah bihaq dengan sebenarnya. Jadi Tuhan yang benar-benar Tuhan asli itu adalah Allah dan berhak diibadahi atau disembah sama kita dengan yang sebenarnya. Wahwa dan lafaz Allah itu apa? Ismul A'zam. Lafaz Allah itu adalah nama yang paling agung, nama yang paling agung. Indal aksari menurut kepada kebanyakan ulama ya. Nah, dalam pandangan para sufi disebut Ismu Azam itu kenapa? Menurut Imam Nawawi menerangkan bahwa Ismu Azam itu yaitu nama Tuhan yang paling tinggi sebutannya Allah. Karena nama Tuhan itu banyak ya. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fatahul Alimul Qabilul Basit dan sebagainya ya, sampai Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Nah, di antara semuanya itu yang paling agung namanya adalah Allah. Makanya dalam Al-Qur'an ada Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, maha esa, tidak ada isnen. Kalau wahid pasti bakal ada isnen. Sesudah isnen pasti ada asalasa. Sesudah asalasa bakal ada arba. Kalau ahad cukup ahad, tidak ada isnen, begitu ya. Nah, menurut para sufi, barang siapa yang berdoa dengan nama sebutan Ismu Azam tadi, Allah, lafaz Allah, maka doanya bakal diijabah. Contoh misalkan orang sakit, berdoa ya Allah, itu artinya adalah ya Syafi, Allah Maha menyembuhkan. Misalkan orang yang pengen minta rezeki, ya Allah. Nah, artinya itu bukan ya Allah lagi, tapi ya Razzaq. Nah, ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki, begitu. Jadi Ismu Azam ya, lafaz Allah itu Ismu Azam. Nah, terus bagaimana kalau kita sudah berdoa tapi tidak dikabul-kabul? Nah, boleh kita cek pribadi diri masing-masing ya. Nah, katanya kalau berdoa dengan lafaz Allah langsung diijabah atau dikabul. Nah, tapi misalkan saya sudah berdoa dengan lafaz Allah tapi belum diijabah ya. Boleh dicek diri masing-masing ya. Barangkali ada barang haram yang masuk ke dalam tubuh, ada barang subhat atau apalah. Boleh dicek lagi. Baik, dilanjut lagi ke kata selanjutnya. Walam yusamma ghairuhu, dan tidak boleh diberi nama Allah akan selain Allah ya. Nah, tidak boleh ada yang menamai Allah. Contoh misalkan kita menamakan apa gitu ya, tapi namanya Allah. Dalam I'anatul Talibin diceritakan ada riwayat seorang ibu melahirkan anak. Anak itu diberi nama Allah, maka kemudian musibah terjadi. Anak itu langsung disambar petir.
Nah, auzubillahi min dzalik. Jadi kalau mau juga anak kita, kalau mau nama-nama Allah di anak kita harus pakai kata Abdul ya. Contoh, Abdullah, hamba Allah, atau Abdurrahman, hamba Allah yang maha pengasih. Abdurrahim, hamba Allah yang maha penyayang. Abdul Malik, Abdul Qudus, boleh itu kalau memakai nama Abdul ya. Dilanjut, walau ta'anutan, meskipun fanatik atau terpaksa. Warrohmanur Rahim, dan adapun lapad Rahman Rahim, sifatani itu dua sifat, bunyatan yang dibentuk lil mubalagoti, untuk mubalagoh, melebihkan dalam makna artinya ya, mubalagoh itu min rohima, dari kata rohima. Jadi Rahman dan Rahim itu asalnya dari kata rohima. Warrohmanu, dan lapad Rahman ablagu, itu lebih sempurna minar Rahim, dari kata Rahim. Nah, kenapa lebih sempurna? Karena huruf Rahman dan huruf Rahim itu lebih banyak huruf Rahman. Rahman itu kan ro, ha, mim, nun. Nah, mim di sini pakai mad asli ya, Ar-Rahman. Sebetulnya ada alif itu, Rohmani. Nah, kalau Rahim enggak. Jadi Rahman yang pertama. Anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil mana. Karena sesungguhnya tambahnya bentuk susunan itu menunjukkan atas tambahnya makna ya. Dan sebagian ulama berpendapat kenapa Rahman itu didulukan? Karena Rahmanud dunya, duhai Tuhan yang maha pengasih di dunia. Jadi Tuhan itu baik sekali, kasih sekali, penyayang sekali sama seluruh makhluknya di dunia. Diberi nikmat, mau orang Islam, mau kafir, atau yang ateis segala macam, semua diberi rezeki oleh Allah di dunia. Berbeda dengan kata Rahim, warahimul akhirah, dan duhai Tuhan yang maha penyayang di akhirat saja. Nah, kalau kata Rahim itu khusus bagi hamba-hamba Allah yang taat dan menjauhi maksiat dan mendapatkan ridhonya di surganya Allah. Nah, jadi kalau Rahim itu khusus untuk hamba-hambanya Allah dan mendapatkan kenikmatan di surga ya. Jadi tidak semua makhluk yang diberi rezeki oleh Allah nanti di akhirat, cuma hamba-hambanya Allah aja yang Ia pilih. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah dan mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Nah, begitu. Itu muqaddimah part 2 ya. Mungkin segini dulu dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan semua yang saya sampaikan bisa dipahami dan diamalkan. Dan mohon maaf apabila ada saya salah penerangan, itu murni kebodohan saya. Kalau misalkan penerangan saya betul, itu murni ilmu dari Gusti Allah Ta'ala, bukan karena kepintaran saya. Karena saya cuma manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.